Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah murid Yesus harus punya kasih. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudaraku, itulah sebabnya jika kita menguasai semua hukum atau ajaran Kristen atau firman Tuhan, tapi kita kehilangan kasih sebagai inti dan yang utama, maka semua yang kita miliki, yang kita ketahui, dan semua yang kita lakukan tidak ada artinya sama sekali. Bila saat ini yang kita pikirkan hanyalah diri sendiri, kesibukan kita sendiri, kesenangan kita sendiri, tanpa kita mau memperdulikan orang lain yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, ini adalah tanda bahwa kasih kita mulai luntur, kasih kita mulai dingin, dan bisa dipastikan kita tidak lagi mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi terhadap sesama kita manusia. Kasih adalah Allah itu sendiri, saudara. Jadi Allah bukan saja memiliki kasih, tetapi Dia adalah kasih. Tidak ada sifat yang lebih agung daripada kasih Allah. Bukti nyata kasih Allah kepada kita adalah Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, atau kita murid-murid Tuhan, kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih harus menjadi bagian hidup kita. Bukan kasih yang hanya digembar-gemborkan melalui ucapan saja, tapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Jika orang Kristen, orang percaya, orang yang sebagai anak-anak Tuhan yang tidak memiliki kasih, ia telah gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan, dan sia-sialah kekristenannya itu. Saudara, ditegaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sudahkah kasih itu terpancar melalui hidup kita? Ataukah banyak orang yang sudah terlanjur kecewa karena melihat tidak ada kasih di dalam kita? Saudara, terlebih hari-hari ini di masa-masa yang sedang kita lewati di pandemi ini, saudara, kita banyak melihat dampak dari akibat COVID-19 ini, saudara. Banyak saudara, teman, sahabat, mungkin tetangga kita yang mengalami kesulitan, kekurangan, masalah di tengah-tengah pandemi ini. Inilah waktunya, saudara, kita melakukan firman Tuhan, yaitu kasih yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan sudah tunjukkan, yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Kasih adalah perintah Tuhan. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Saudara, karena memiliki kasih itu adalah perintah dari Tuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus taat melakukannya. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, apakah kita hari-hari ini sedang melakukan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian, doa,
dari setiap kita. Ini saatnya, ini waktu yang tepat saudaraku. Biarlah kasih-Mu, biarlah kasih di dalam hidupmu Engkau tunjukkan, Engkau nyatakan, karena Engkau mengasihi Tuhan. Karena perintah Tuhan dalam hidup kita supaya kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang membutuhkan kasih yang dari kita. Saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini ketika Roh Kudus mengingatkanmu, ketika Roh Kudus berbicara di hatimu, lakukanlah saudara, karena dasar kasih Kristus ada dalam hidupmu, karena kasih Tuhan ada dalam hidupmu. Sekalipun mungkin orang yang kau tolong itu pernah mengecewakanmu, mungkin orang yang kau tolong itu tidak bisa berterima kasih atau kurang bersyukur, tapi ketika engkau melakukannya, lakukanlah karena engkau mengasihi dia, karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau mau taat kepada firman Tuhan. Kasih adalah untuk membuktikan bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. Jika tidak ada kasih di dalam kita, kita tidak layak disebut murid Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami di hari-hari, di masa-masa pandemi, kesulitan yang dihadapi banyak orang, kami harus melakukan kasih Tuhan. Kami harus berbuat sesuatu karena kasih Yesus ada dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan bukan dasar dari apa yang ingin kami tunjukkan, tapi karena ada kasih di dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus mengasihi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman sahabat kami, supaya kasih Tuhan terpancar dan kami lakukan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.